Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Dengan tersangkanya Rizmon Sianipar, Panci dan Tipa beserta 5 orang yang lain, yang paling rugi sebenarnya ini adalah bandarnya, sahabat. Kenapa? Karena target mereka sudah tidak masuk, dan dengan cepat para pion-pion yang dimajukan ke depan untuk mendongkel Pak Jokowi dan Mas Wapres ini keburu tersangka dan sebentar lagi akan ditahan. Artinya bandar ini rugi besar, dan saya yakin mereka semua ini dimarah-marahi karena memang banyak sekali gerakannya yang offside. Banyak hal yang dia narasikan di publik, banyak hal yang dia lakukan yang memang secara tidak langsung itu merugikan orang-orang yang berada di belakang layar yang mendesain mereka. Dan pada akhirnya nanti akan ketahuan. Belum lagi Rizmon dengan modal nekatnya seolah-olah alumni Yamaguchi Jepang, S2 dan S3-nya. Dan faktanya kan hari ini sudah terblow up ke publik bahwa asli dia bukan alumni Yamaguchi, dan itu tidak bisa dibantah oleh Rizmon. Kapan Rizmon pernah membantah itu? Dan itu pun pada puncak perdebatan tadi malam dengan Andi Aswan, hal itu di blow up oleh Andi Aswan, dan Rizmon hanya ngeyel, tidak bisa menanggapi hal tersebut. Makanya saya bilang bahwa bandar rugi besar, apalagi Rizmon hari ini dikejar-kejar oleh pemerintah Jepang terkait dengan beasiswa itu yang dia tidak gunakan, beasiswa S2-nya. Luar biasa, sahabat. Ini coba kita lihat videonya, bagaimana Andi Aswan membungkam mulut daripada Rizmon Sianipar terkait dengan ijazah S2 dan S3-nya, dan dia tidak bisa menjawab itu. Ini videonya. Sebagai orang yang ditersangkakan, ya kami punya hak untuk membela dia, gitu loh, ya. Jangan ketawa itu, Mas Andi Aswan, ya kan? Gua ketawa lu, kamu punya saya, itu namanya nanti. Nah, oleh karena itu, ya. Jadi, ya, Mas, silahkan, gitu loh. Tetapi tunjukkan dulu mana ijazah Jokowi. Mana nanti di pengadilan akan dibuka semuanya oleh Pak Jokowi. Mana? Baik-baik aja sama istri, ya. Baik-baik sama istri. Makan yang enak, ya. Ini. Jadi Anda itu akan mendapatkan lagi pasal berlapis nantinya. Sampai detik ini, dong. Mana? Akan Anda lihat nanti ya, akan Anda lihat bukan hanya kasus Anda sekarang dengan Pak Jokowi, ada kasus juga nanti. Anda ijazah palsu Anda, S2, S3 Anda yang Yamaguchi yang dikatakan palsu itu dan jelas 100% palsu, itu akan masuk buat Anda. Bukan. Ya, Anda kepada saya itu seseorang yang mengklaim lulus ijazah penuh, sarjana penuh, itu tahun seperti itu harus juga memiliki ijazah sarjana muda. Dan banyak orang memiliki itu di UGM. Mana ijazah sarjana mudanya? Mana sarjana penuhnya? Itu harus ada. Karena banyak orang saat itu bisa soal, bisa berhenti di sarjana muda. Ijazah palsu Kalau IPK-nya jangan ngomong besar-besar, tapi kamu itu perampok, perampok. Ijazah sarjana penuh. Nah, Pak Joko sendiri mengakui IPK-nya di bawah 2. Maka hanya ada kemungkinan, yaitu drop out tahun kedua, ya, 4 semester pertama, atau hanya sampai di sarjana muda, kan begitu logika kurikulumnya saat itu. Dan itu berlaku, dan banyak orang punya sarjana muda pada tahun 83, 84 sampai 86. Tapi punya bukti itu, dan banyak yang memiliki jasa sarjana muda saat itu. Ya, jadi Pak Jokowi harus punya 2 ijazah setidaknya, ijazah sarjana muda dan ijazah sarjana penuh, begitu Bang? Baik, ya, Bang Rizmon, berarti ada kejanggalan. Ya, silakan Bang Andi. Yamaguchi itu kemana? Ijazah S2, S3 kamu Yamaguchi itu kemana? Kalau sudah Anda bicara palsu, maling teriak maling, beginilah orangnya.
Ya kan? Lu fitnah gua, lu kena juga nanti. Udah Baik. jangan marah, yang kita perkarakan ini ijazah Jokowi, ijazah Anda, nggak penting kalau ijazah Anda. Lanjut, Pak. Ya, selamat. Ya, baik. Bang Rismon sebagai Jadi saya kira jelas sahabat ya, bahwa apa yang dipertontonkan oleh Rismon CS ini memang sebuah bentuk kebencian yang sangat akut dan juga mungkin bayarannya besar sehingga dia rela melakukan manipulasi. Betapa beraninya ngaku-ngaku sebagai alumni Yamaguchi, sementara hari ini semua jejak digital itu kan mudah dilacak dengan sistem informasi yang begitu terbuka, gampang dilacak. Tidak ada kebohongan yang bisa ditutupi hari ini. Itulah kecanggihan teknologi. Nah, Rismon sebagai orang yang ngaku ahli digital, masa tidak paham itu? Disinilah sebenarnya orang sudah mulai curiga bahwa pasti makhluk ini bukan alumni Yamaguchi Jepang, karena apa yang dilakukan ini betul-betul menelanjangi dirinya. Karena itu wajar kalau kemudian Rismon nanti ini memang kena pasal berlapis sebagaimana yang disampaikan oleh Andi Aswan itu. Karena kita tahu juga bahwa penyidik sudah mengutus orangnya 2 orang ke Yamaguchi dan mereka membawa data dari sana membuktikan bahwa ijazah Rismon tidak ada dari Yamaguchi. Jadi palsu semua, termasuk ketika dia mendaftar di Unram, berarti yang digunakan juga adalah dokumen palsu yang diedit. Berarti ahlinya mengedit. Wajar saja kalau hasil penyidikan polisi bahwa dia mengedit dokumen Jokowi dengan dalih bahwa dia melakukan penelitian forensik. Luar biasa sahabat. Tapi apapun yang mereka lakukan, kalau memang dasarnya kebohongan, maka pasti akan terblow up. Oleh karena itu, yang namanya kebenaran itu pasti akan selalu menemukan jalannya sendiri, buat apapun dia disumbat. Nah, yang namanya pembodohan terhadap publik pasti tetap akan terungkap juga ke permukaan. Apalagi yang namanya kebusukan, apapun modelnya, seperti apapun Rismon membungkusnya, tetap terblow up. Jadi tunggu saja Rismon ini kena pasal berlapis ini. Luar biasa manipulasi yang dia lakukan. Semua orang dia tipu, tidak saja di Indonesia, termasuk pemerintah Jepang dia tipu. Kalau benar ya bahwa memang dia tidak gunakan beasiswa Jepangnya itu untuk kuliah di Yamaguchi, wajar kalau pemerintah Jepang kejar-kejar Rismon. Luar biasa. Jadi penderitaannya Rismon ini sangat panjang sahabat. Selain ini nanti dia dengan ancaman puluhan tahun ini kan potensinya mungkin minggu-minggu ini sudah ditangkap, minggu depan ya sudah ditangkap ini. Pada saat diperiksa langsung keluar pakai baju orange. Nah, yang menderita kasih yang istrinya, keluarganya kan. Karena wajar kalau Andi Aswan mengingatkan, kau makan baik-baik saja, makan yang enak-enak, baik-baiki keluarga dan seterusnya, karena sebentar lagi kau ditahan. Itu sangat wajar itu. Dan itu manusiawi, karena saya tahu lah beliau Andi Aswan ini kan orang Bugis. Si ada hubungan darahnya dengan Jenderal Yusuf ya, salah seorang tokoh besar dari Sulawesi Selatan. Makanya kalau di Sulsel itu ya yang benar-benar Andi ya, kelihatan itu kalau bicara tegas apa adanya dan berani. Ini Andi Aswan salah satunya ini, dia berani bicara apa adanya. Kasihan Rismon, sampai-sampai dia meringis di situ ya. Dia merasa terhina dikotawai oleh Andi Aswan. Jadi memang pasal kamu ini berlapis-lapis. Kalau kue lapis enak dimakan. Tapi ini pasal yang berlapis-lapis membuat kamu membusuk di penjara, Rismon. Saya kira demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.